Makasih Fatah untuk semuanya, aku lega. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas lagi Asmara Genzi episode 295. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Kita diperlihatkan Cassandra yang telah begitu lama menjalani hidup yang selalu dibayangi rasa lelah dan putus asa. Setiap langkah dalam hidupnya seperti terus dibayangi oleh bayangan masa lalu yang kelam. Sejak hari itu, 17 tahun yang lalu, hidupnya tidak pernah lagi sama. Tentunya hari ketika anaknya Alferic Junior, yang nama aslinya adalah Arya Mohan Alferic, tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan satupun jejak. Itu semua yang mengubah segalanya. Kehilangan itu bukan sekedar membuat dunianya runtuh, tetapi juga menghapus arti dari segalanya yang ia jalani. Sejak saat itu, waktu seolah berhenti, hari-hari Cassandra berjalan tanpa arah. Tentunya hanya diisi dengan rasa hampa dan tidak berkesudahan. Malam-malamnya tidak pernah tenang, selalu dipenuhi kerinduan yang begitu dalam. Kerinduan yang menyesakkan dada, yang tak pernah bisa ia redakan meskipun waktu terus berlari. Dan saat ini sudah 17 tahun berlalu, namun luka itu tetap ada. Tentunya tetap terbuka, waktu yang panjang bukanlah menyembuhkannya, melainkan justru semakin menegaskan betapa besarnya kehilangan yang harus ia tanggung seorang diri. Perjalanan panjang itu bukan sekedar tahun-tahun berlalu tanpa makna. Setiap hari dalam 17 tahun itu diisi dengan usaha tidak pernah berhenti. Tentunya Cassandra tidak pernah diam, tidak pernah menyerah, ia selalu berusaha menggenggam setiap petunjuk kecil apapun itu. Mengejar kabar samar yang berhembus dan meluruskan jari-jari tipis yang muncul di hadapannya. Ia rela menempuh jalan panjang, mengorbankan tenaga, waktu, bahkan perasaan hanya untuk menemukan satu kebenaran, tentunya anaknya sendiri. Namun, selama ini kenyataan selalu berkata lain. Setiap langkah penuh harapan selalu berakhir dengan kebuntuan. Setiap cahaya yang sempat menjalar selalu padam sebelum sempat membawa jawaban. Semua jalan yang ia tempuh berujung pada kegelapan yang sama, dari satu kegelapan ke kegelapan berikutnya. Tidak sekali dua kali ia merasa seakan hidupnya hanyalah permainan dari nasib yang begitu kejam. Dalam perjalanan itu, Cassandra sering sekali menerima petunjuk dari ibu tirinya, Dominic Casarius. Berkali-kali Dominic memberikan informasi mengenai keberadaan Arya Mohan. Tentunya seakan membuka peluang baru yang bisa menghidupkan harapannya. Namun, pada akhirnya kenyataan selalu sama. Tidak ada satupun yang terbukti benar. Tidak ada satupun yang mengantarkannya kepada hasil. Setiap kali ia mencoba mempercayai informasi itu, ia malah mendapatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Semua petunjuk itu berakhir dengan kesia-siaan, seolah memang ada kekuasaan besar yang dengan sengaja menutupi setiap pintu yang memungkinkan terbuka. Luka yang ia rasakan semakin dalam, tetapi Cassandra tetap memaksakan dirinya bangkit dari keterpurukan. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, ia selalu merasakan ada tembok besar yang menghadangnya. Jalan yang ia tempuh seolah selalu tertutup rapat dalam kebuntuan itu. Ia sering sekali kehilangan arah. Ia tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Kesendirian semakin memperberat beban yang ia pikul. Ia merasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap, sunyi, dan tanpa ujung. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan napas diselimuti oleh rasa putus asa. Ada saat-saatnya ketika ia hampir menyerah, hampir percaya bahwa semua usahanya tidak akan pernah membutuhkan hasil. Namun, di balik keputusasaan yang berusaha menenggelamkannya, ada sesuatu yang bertahan hidup, dan di dalam dirinya selalu ada sedikit harapan, sekecil apapun itu, tidak pernah benar-benar padam. Cahaya kecil itu selalu menyala, selalu ada, dan itulah yang membuatnya mampu berdiri kembali setelah berkali-kali terjatuh. Meskipun berulang kali, Dominic mencoba memaksanya menerima kenyataan pahit dengan mengatakan bahwa Arya Mohan sudah tiada. Namun Cassandra tetap menolak untuk percaya. Kata-kata itu bagaikan hanyalah pisau yang berusaha merobek habis semangatnya. Naluri seorang ibu bukanlah sesuatu yang mudah dipatahkan. Ia tahu di lubuk hatinya yang paling dalam bahwa anaknya masih hidup. Hatinya menolak untuk menerima bahwa semuanya sudah berakhir. Ia percaya Arya Mohan masih ada meski ia tidak tahu di mana. Keyakinan itu selalu menjadi pegangan yang tidak digantikan, satu-satunya cara atau alasan untuk terus berjalan di tengah kegelapan.
Ada ikatan batin yang tidak bisa diputus oleh waktu, jarak, ataupun keadaan apapun. Ikatan itu tetap ada, tetap kuat, dan selalu menuntutnya untuk tidak menyerah. Sedangkan di tengah kebimbangan yang semakin menjalar, sebuah nama kembali muncul di ingatannya, yaitu adalah Harry. Sosok itu bukan seorang asing dalam perjalanannya. Bertahun-tahun lalu, ia pernah menerima informasi dari Pak Harry tentang Arya Mohan Alferik. Walaupun pada akhirnya informasi itu tidak menghasilkan apapun, ingat tentang sosok itu tetap hidup di dalam pikirannya. Baginya, Pak Harry adalah titik yang sebelumnya belum pernah selesai. Sesuatu yang mungkin masih menyimpan kunci penting. Ia percaya meskipun dulu langkahnya sempat dihilangkan oleh keluarga Casarius yang selalu hadir untuk menggagalkan setiap petunjuk, Pak Harry bisa saja menjadi jawaban untuk selama ini ia cari. Dengan tekad baru, Cassandra pun kembali mencoba mencari jejak Pak Harry. Ia berusaha menghubunginya, namun harapan runtuh ketika nomor yang hubungi sudah tidak aktif. Kekecewaan itu terasa begitu berat, namun Cassandra tidak membiarkan dirinya berhenti. Ia meminta bantuan orang-orang yang ia percayai untuk menelusuri keberadaan Pak Harry. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan laporan demi laporan yang masuk, namun hasilnya selalu sama, nihil. Pak Harry seolah lenyap tanpa jejak, hilang dari permukaan, dan tidak seorang pun mampu menemukannya. Walaupun demikian, Cassandra tidak sepenuhnya sendirian. Excel, kunci kedua dari Dominic Casarius, memiliki untuk berdiri di sisinya. Sang keponakan yang tulus ikut membantu, meski ia tahu jalan yang ia tempuh akan sepenuhnya dengan ketidakpastian. Bagi Excel, pencarian ini bukan hanya seolah mendukung sang tante, tapi juga soal menyelesaikan kembali harapan yang hampir padam. Mereka berdua kini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menemukan Pak Harry. Karena hanya dengan itulah ada kemungkinan jalan menuju kebenaran bisa terbuka kembali. Namun, di tengah semangat yang coba mereka bangun, keyakinan lama kembali hadir. Dominic Casarius muncul bersama suaminya, Aris Alferik. Dominic tetap dengan keyakinannya dan dingin keras mengatakan bahwa Arya Mohan sudah tiada. Kata-kata terdengar begitu tajam, seolah ingin mencabut habis sisi keyakinan yang masih melekat di hatinya Cassandra. Ia terus berusaha meyakinkan semua bahwa pencarian itu hanyalah usaha sia-sia yang tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ares yang berdiri di sisinya hanya diam, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun diam itu bukan tanpa arti. Sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, ada kerinduan di dalamnya. Kerinduan seorang ayah terhadap anak yang hilang, meski tidak pernah terungkap dengan kata-kata. Tatapan Ares memunculkan secara harapan, keyakinan kecil yang menyembunyikan di balik keheningan bahwa suatu hari nanti anaknya yang hilang itu akan kembali. Sedangkan Cassandra sangat menyadari bahwa jalan harapan ia tumbuh tidak akan pernah mudah. Ia tahu bahwa berkali-kali dirinya harus terpojok oleh kenyataan pahit. Berkali-kali dikatakan oleh keadaan yang mencoba memutuskan semangatnya. Namun di balik dirinya tidak pernah ada kata menyerah. Ia menolak untuk percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Ia menolak untuk membiarkan harapan padam. Ia akan terus mencari, terutama akan mencari Pak Harry, karena ia percaya sosok itu menyimpan sesuatu yang penting. Mungkin di tangannya ada kunci untuk membuka misteri yang selama ini membelenggunya. Bagi Cassandra, naluri seorang ibu adalah suara hati yang tidak pernah salah. Ia percaya bahwa ada ikatan batin yang tetap hidup. Ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh waktu, keadaan, ataupun siapapun mencoba menghancurkannya. Selama ikatan itu masih ada, selama harapan itu masih berdenyut di dalam dirinya, ia tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus melangkah, terus mencari tanpa peduli berapa lama waktu yang harus ia tempuh. Tanpa peduli berapa banyak rintangan yang harus ia hadapi, ia akan tetap bertahan, tetap menanti hingga tiba waktunya ketika ia akhirnya bisa merangkuh kembali anaknya yang telah begitu lama hilang dari sisinya. Oke, mungkin seorang anak laki-laki itu di depan. Apapun yang terjadi, dia itu tetap mama kamu. Lydia. kata-kata ayahnya yaitu Pak Leon terus menghantui Lydia. Setiap kali ia mengucapkan bukan sekadar nasihat, melainkan bagaikan teka-teki yang menumbuhkan rasa penasaran pendalam. Bukannya menemukan jawaban, Lydia justru semakin larut dalam kebingungan.
Ada rahasia besar yang menggantung belum terungkap sepenuhnya. Sejak kecil, Lydia hanya mengenal satu kenyataan, yaitu ibunya. Angelica pergi begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu dan hanya diasuh oleh ayahnya. Sosok ibu baginya hanyalah bayangan samar dalam ingatan. Tidak pernah nyata di depan mata, kepergian Angelica meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tentunya pertanyaan tentang alasan ibunya meninggalkannya saat ia masih balita kini muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Lydia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua kejadian yang dialaminya. Sebuah pola yang bisa ia pahami. Ingatan Lydia melayang pada pengakuan ayahnya. Leon pernah mengatakan bahwa ia melihat Angelica di sebuah teras kafe, tempat yang sering menjadi titik pertemuan anak-anak dari asrama 9 ilmu. Hati Lydia pun terguncang hebat. Ia tidak pernah membayangkan ibunya berada begitu dekat dengannya, seolah sengaja menunggu untuk bertemu. Namun, di samping rasa penasaran, tumbuh pola kegelisahan. Lydia tidak bisa memahami mengapa ayahnya hanya bisa terdiam dan tidak berusaha menghampiri Angelica. Pertanyaan itu membuat dadanya sesak, seakan-akan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Di sisi lain, Pak Leon pun merasakan hal yang sama saat melihat Angelica di teras kafe itu. Ia membeku karena terkejut. Kerinduan yang selama ini ia pendam tiba-tiba muncul. Namun bersamaan dengan itu, hadir keraguan dan tidak kepastian perasaan campur aduk. Membuatnya hanya bisa diam tanpa melakukan apa-apa. Baginya, pertemuan singkat itu adalah momen penuh dilema. Ada bagian dirinya yang ingin menyapa, tapi juga ada pula bagian lain yang memilih untuk menahan diri. Lalu informasi lain yang kemudian sampai di telinga Lydia menahan kebingungannya. Angelica ternyata tidak sendirian. Ia terlihat bersama seorang laki-laki. Pikiran Lydia pun mulai menebak-nebak, menduga ibunya telah memulai hidupnya yang baru, menikah lagi dan memiliki anak lain. Dugaan itu menambah rasa sakit di hatinya. Leon pun sempat memiliki dugaan serupa, namun kebenaran yang sesungguhnya jauh berbeda. Angelica sebenarnya tidak pernah menikah lagi. Ia masih menyimpan cinta yang mendalam terhadap Leon. Anak laki-laki yang bersamanya bukanlah anak kandung, melainkan anak adopsi yang bernama Adit yang ia temui di rumah sakit. Sayangnya, fakta itu tidak pernah diketahui oleh Lydia maupun Leon. Lalu, kesalahpahaman pun tumbuh memperlebar jarak di antara mereka, kenyataan dan dugaan mereka. Dorongan rasa ingin tahu yang semakin kuat membuat Lydia memutuskan untuk mendekati kafe tersebut dengan langkah menatap. Ia tiba di tempat itu, hatinya penuh harapan. Seolah-olah Angelica akan muncul tiba-tiba. Ia menyapa setiap sudut kafe, mencari tanda-tanda kehadiran ibunya. Namun, semuanya sia-sia. Akhirnya Lydia pun memberanikan diri untuk melangkah masuk. Suasana kafe tampak biasa saja. Di salah satu sudut, seorang pria bernama Budi sedang mencari informasi tentang Leon untuk disampaikan kepada Angelica. Budi sama sekali tidak mengenali Lydia. Ia tidak menyadari bahwa gadis muda itu adalah anak kandung dari sahabat yang selama ini ia cari. Hari itu tidak menghasilkan apa-apa lagi bagi Lydia. Ia pulang dengan hati hampa, membawa kekecewaan yang menampuk. Namun di balik itu semua muncul kekuatan baru. Lydia berjanji pada dirinya sendiri akan terus mencari ibunya sampai ia menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang membabi but sejak ia kecil. Sepanjang perjalanan pulang, air mata tak mampu ia pendung. Kata-kata ayahnya kembali teringat. Tentunya jangan pernah membenci ibumu. Apapun yang terjadi di masa lalu, pasti ada alasan yang tidak mudah dijelaskan. Ia juga teringat pada Aquila Kalista, adik kandungnya, yang pasti merasakan kerinduan yang sama. Ia pun sadar pencariannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk adiknya. Ia tidak lagi melihat ini sebagai upaya menyembuhkan luka lama, tetapi sebagai jalan untuk mengangkat kebenaran yang selama ini tertutup. Hatinya pun yakin bahwa suatu hari nanti semua pertanyaan akan terjawab dan kebenaran tersembunyi akhirnya akan terungkap. Angelica pun di sisi lain masih mencari anak kandungnya yang belum sempat ia beri nama, Aquila Kalista. Anak kedua Angelica ternyata adalah teman sekolahnya Adit. Mereka memiliki sifat yang sama, ceria dan heboh.
Takdir belum di pihak pada mereka. Jika suatu hari nanti mereka bertemu dan menyadari hubungan mereka, Akila pasti akan sangat bahagia memiliki seorang ibu yang sama akrabnya. Dan episode kali ini pun bersambung sampai di sini. Jadi menurut kalian bagaimana nih alur cerita yang kita bawakan untuk kali ini? Apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita akan bahas sampai tuntas. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bahas sampai tuntas.